Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati. Alhamdulillah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya masih ada ketetapan Allah Subhanahu wa taala harus duduk di tempat ini karena memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan sesuatu dan itu sesuai dengan apa yang direncanakan oleh panitia. Maka alhamdulillah saya sebagai yang ditugaskan sudah melaksanakan tugas yang ada. Tugasnya apa ya? Disuruh begini ini. Saya duduk di sini untuk menemani para bapak yang duduk di situ gitu. Cuma itu doang. Dan kelebihannya adalah para bapak-bapak semuanya pada baik-baik. Saya yang sakar PDW gitu. Jadi saya akan menyampaikan sesuatu tentang yang namanya baik tidaknya ini biar Allah nanti yang akan menilai. Tapi kalau para bapak kan jelas baik-baik semuanya. Kenapa? Mau mendengarkan itu udah perkara yang utama. Baik semua itu sudah Pak. Mau mendengarkan, kalau nggak bubar kan berarti udah baik ini Pak. Kalau bapak-bapak semuanya kemudian balik kita bubar. Saya ngomong sama siapa? Jadi sebenarnya baiknya saya di sini adalah numpang para bapak semuanya yang sekarang sedang mau mendengarkan semua. Ini alhamdulillah sudah terlaksana saat ini sesuai dengan yang namanya aturan waktu yang ada. Tanggal 30 Maret ya Pak. Ini pagi subuh saya harus ngisi yang namanya tempat ini, waktu ini untuk kuliah subuh. Kemudian saya tanyakan kepada yang namanya panitia yang menghubungi saya sampaikan, Pak ini materinya apa? Materinya apa? Apa harus seperti biasanya? Seperti biasanya kemarin itu saya harus bawa kitab tertentu, kemudian harus saya baca dan sebagainya. Ternyata enggak, materinya bebas. Setelah saya bisa yang mana aja, akhirnya karena bebas tambah semakin bingung Pak. Bebas itu gila, bebas nanti kalau saya ada salahnya dikaploki sama bapak-bapak yang saya rusak. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit sekali dari pengalaman orang-orang dulu. Saya mengambil satu keterangan dalam satu kitab yang diceritakan oleh sebagian para orang-orang dulu, para orang-orang ahli hikmah. Dan ini mohon maaf kalau saya menyampaikan ahli hikmah begini, kadang-kadang ada yang salah paham Pak. Ada yang salah paham. Kenapa penafsiran ahli hikmah orang dulu dan orang sekarang jauh berbeda. Kalau sekarang kita dengar yang namanya ahli hikmah itu mesti arahannya adalah seperti yang namanya orang-orang para ahli yang menggeluti dengan dunia perdukunan gitu. Sehingga apa? Santri belajar hikmah mesti belajar ke arah perdukunan gitu. Padahal bukan itu gitu loh. Kalau takrifnya orang dulu bukan begitu adanya. Kalau orang dulu
yang disebut para orang ahli hikmah itu adalah alladzina qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Masya Allah, berada setengah mati. Yaitu orang-orang dulu itu yang disebut dengan para ahli hikmah itu adalah orang-orang yang antara lisan mereka dengan pekerjaan mereka ngetrep gitu Pak, cocok pas gitu terhadap yang namanya sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi usaha yang luar biasa. Kalau bicara pelatihan yang luar biasa, latihan juga latihan yang luar biasa. Gimana ngomongnya, tingkah lakunya yang ada tadi itu dicocokin dengan yang namanya apa yang pernah dibuat oleh sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat pada saat itu. Kenapa? Karena emang yang namanya contoh terbaik, zaman terbaik, masa terbaik di seluruh zaman ini adalah bahasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang terbaik semuanya. Makanya kalau sampai Rasulullah kemudian memberi satu penilaian kepada para sahabat-sahabat mereka sudah pas banget. Ashabi kan nujum, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku itu adalah seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihimu qatadaitum ihtadaitum. Dengan yang manapun kalian semuanya itu mengikuti mereka, maka kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita pengen dapat petunjuk, yang ikuti aja para sahabat. Kalau ikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, belum banget kuatnya kita. Jangankan kepada Rasulullah, yang namanya para santri ini yang sekarang merasa jadi santri, itu hampir tidak ada santri sekarang ini yang bisa mengikuti yang namanya apa yang dibuat oleh para kiai mereka. Jangankan sampai yang namanya 90% sampai 100%, bisa 10% aja udah masya Allah, alhamdulillah gitu. Ya apalagi kepada para sahabat, masya Allah, jauh banget gitu. Kita kepada para sahabat itu paling-paling kita bisa sekarang itu ngikut kepada apa yang mereka buat. Itu adalah bayangan-bayangan yang kira-kira kita anggap sudah kayak gitu itu. Itu pun juga penampilan zahir yang kelihatan zahir gitu loh. Tapi secara batin ya, masya Allah luar biasa susahnya itu menjaga batin seperti mereka kayak apa. Kalau secara zahir bisa Pak, berpenampilan seperti itu bisa, berpenampilan secara surah nggak ada masalah, kita bisa pakai surah atau yang namanya penampakannya seperti apa masih bisa diatur, pakai sarung, pakai jubah, kemudian pakai yang namanya imamah lengkap, itu nggak susah. Cari yang namanya perlengkapan seperti itu adanya, kita berangkat ke Tanah Abang pulang jadi kiai Pak. Kenapa? Karena sebelum masuk kereta kita ganti dulu, masuk kereta udah lengkap. Karena di sana dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki semua pakaian ada. Secara surah bisa Pak. Penampilan kita itu bisa. Potret Rasulullah Muhammad SAW seperti apa persisnya kita nggak tahu. Tapi kalau kita pengen berpotongan seperti orang-orang soleh dulu, kita masih bisa. Tapi yang di situ cuma zahirnya, penampakan luarnya saja. Kalau secara ruhiyah, secara yang namanya rohani, masya Allah luar biasa, jauh, tempuhnya berat banget seperti mereka itu. Tapi seperti itu pun juga sudah kita ngikutnya nggak bisa ikut, belum bisa ikut seperti yang namanya perkara yang batin mereka seperti apa, perjuangan mereka seperti apa, belum bisa. Ya paling enggak penampilan secara zahir kita sudah bisa niru gitu. Sekarang niru kiai paling gampang malahan. Niru Pak Ustadz agak susah. Niru kiai paling gampang. Saya masya Allah luar biasa. Saya itu kalau di Jawa Timur sana masya Allah, kalau di Jawa Timur sana mungkin saya nggak akan berobor yang namanya kiai santri nggak sempurna. Kok jadi kiai lagi? Kemudian kalau di sini asal kita istiqomah sedikit pakaiannya agak beda dengan yang lain gitu aja, yang lain biasa pakaian yang namanya umumnya orang banyak, terus kita di sini agak berbeda daripada itu adanya, udah pangkatnya berubah jadi Pak Kiai, gampang toh. Cuma itu
Apalagi yang lebih parah lagi, saya itu kalau yang namanya kumpul sama teman-teman itu gampang Pak saya ngomong gitu adanya itu. Kenapa? Yang ikut kiai itu saya bilang ikut kiai itu apanya pun juga yang diikuti, insya Allah sampai selamat deh. Ikut apanya aja udah nggak apa-apa. Ikuti aja. Kalau kita ngomong sekarang jauh-jauh kepada para sahabat, terlalu jauh kita ngomong sana. Sekarang ikut para kiai kita yang di atas kita, yang ngajarkan kita, para guru-guru kita itu kita ikuti. Ya nggak terlalu jauh lah masih. Apa yang penampakannya yang ditampilkan gitu aja. Satu, kalau kiai sering ngopi, kita ngopi gitu. Di samping orang ngopi kemudian para kiai sering ngerokok, kita ikut ngerokok gitu. Ikuti mereka. Jadi kiai Pak. Sampai kalau dulu jadi perdebatan ini, mohon maaf, perdebatan panjang ini mengerti nggak sesuai dengan yang namanya ta'rif yang sebenarnya. Saya bilang itu Pak Ustadz ya, bukan Ustadz itu, dia kiai itu. Loh, bedanya apa? Kalau Pak Ustadz itu nggak bisa merokok, kalau Pak Kiai dia ngerokok kok. Ya berarti di kiai itu harus berani ngerokok gitu Pak. Coba kebayang nggak itu? Ta'rif diturunkan jauh banget dari yang namanya ahli hikmah sampai kepada para dukun. Loh, sekarang begitu, dari yang namanya para kiai yang luar biasa sampai kepada yang namanya ahli rokok. Loh, itu udah mengikuti begitu ya gampang Pak. Sehingga di mana-mana saya yang paling bisa ngerokoknya gitu. Kalau dimarahi, oh Ustaz masih sering ngerokok gitu. Ya kita itu kalau nggak bisa ngikut kiai dari seluruhnya, ya paling nggak yang bisa diikuti lah. Ya paling nggak yang bisa saya buat lah. Yang rokoknya bisa ngikuti kiai gitu. Itu paling nggak ada yang diikuti. Jangan sampai itu nggak semua gitu. Kita itu kembali kepada yang namanya kata-kata hukama tadi itu. Al-hukama tadi itu jamak daripada kata hikmatun ya. Kalau dulu yang prakteknya proses yang disebut orang yang punya hikmah dulu itu adalah dari mulai zaman dulu ada namanya Luqman yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu yang luar biasa itu. Kemudian kata-kata mutiara manusianya dalam lisannya juga terjaga banget ke belakang dari Rasulullah Muhammad SAW turun ke belakang para sahabat-sahabat Nabi, murid-muridnya sahabat, para yang namanya mereka masya Allah luar biasa menjaga lisan mereka, menjaga amaliyah mereka dalam setiap hariannya, jaga betul. Sehingga apa? Sehingga mereka yang menjadi orang-orang yang dianggap aneh. Tidak usah cari keanehan dengan aneh-aneh, nggak perlu. Ini dengan ada yang mengamalkan aja kita sunnah Rasulullah Muhammad SAW, praktek ke setiap hariannya itu sekarang bisa kita buat. Tapi jangan kaget kalau kita di akhir zaman ini masih akan jadi orang-orang yang aneh di zaman sekarang gitu. Gara-garanya apa? Gara-garanya cuma laksanakan aja apa yang disunnahkan Rasulullah Muhammad SAW dalam setiap hariannya tadi itu, mesti kita akan dianggap sebagai orang yang aneh tadi itu. Rasul dulu para sahabat-sahabat tadi itu sering menggunakan waktunya di masjid seperti ini adanya. Kemudian kita amalkan Pak, kita tiru pekerjaan itu. Para sahabat cinta dengan masjid, semuanya itu hampir masjid itu mereka cinta banget, bahkan hatinya tergantung dengan masjid selalu itu. Sebelum azan udah berangkat ke masjid. Tuh kalau udah mulai berangkat ke sana kan kelihatan kuncul ke masjid. Pak, ini hari apa Pak? Biasa hari Selasa kok. Lewong Selasa kok ke masjid kan bukan Jumat tuh. Jadi pikir yang namanya ke masjid itu cuma hari Jumat doang. Kenapa? Sudah terbiasa yang kita banyak ke masjid itu Jumat.
Kaget lagi nanti berangkat ke masjid. Al-Hidayah subuh-subuh penuh sampai belakang gitu. Nanti orang lewat juga mesti akan heran. Ini aneh nih. Orang subuh-subuh kok kayak Jumat ini. Al-Hidayah itu coba lihat. Karena sering ngelihatnya Jumat gitu adanya. Sampai ditanya, "Pak, hari apa Pak ini Pak?" Selasa kan gitu. Lu kok dari masjid tuh kan heran. Aneh. Jadi nggak usah mencari keanehan, udah aneh sendiri. Jadi yang namanya posisi seperti itu adanya asal kita bisa berusaha memang kita mengamalkan apa yang pernah diamalkan oleh orang-orang terdahulu di masa sekarang ini pasti akan menjadi yang namanya orang-orang tidak biasa dan disebut dengan orang yang bukan orang yang luar biasa tapi orang yang aneh gitu loh. Nah itu makanya kita udah nggak usah nyari-nyari keanehan tapi kita pasti akan ada sendiri. Tadi kata-kata hikmah tadi pertama itu. Jadi para ahli hikmah ini masya Allah luar biasa. Nyampainya pada para kiai kita itu, para kiai, para guru-guru kita pendahulu yang pendahulu kita ini. Setelah para sahabat, setelah muncul ke belakang itu para orang-orang yang ahli mujahadah, mereka itu ahli riyadhah, mengolah yang namanya batin, olah namanya tingkah laku, perlakuannya luar biasa berat. Ya begitu itu. Akhirnya kemudian muncullah yang namanya akhlak dan kebiasaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka itu pernah menyimpulkan satu yang namanya satu kesimpulan dari sebagian para ahli hikmah tadi itu, Samratul ma'rifati thalatu khisalin. Yang namanya buah daripada yang namanya ma'rifat. Ma'rifat itu berarti kenal kita tuh yang namanya orang yang udah ma'rifatullah berarti mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini kan belum banyak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum banyak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah banyak mengenalkan diri kepada kita semuanya. Hampir kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an itu adalah pengenalan Allah kepada hambanya. Makanya sampai pada saat yang namanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada para hambanya juga enggak nyambung. Kenapa ya? Merasa belum kenal. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kamu semua kepadaku, niscaya aku akan mengijabah permintaan kalian. Tapi sekarang banyak orang yang minta kepada yang lain berani, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala belum berani gitu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu setelah sisa daripada yang lain-lain. Udah semuanya kepada yang kita kenal, yang lain-lain tadi itu, dari mulai tetangga sampai orang-orang, sampai yang dikenal orang-orang gedean, semua datang semuanya udah mentok, baru nanti ya Allah, ya Allah. Itu pun juga kadang-kadang gak nyambung, lisannya doang yang begitu, batinnya udah kemana-mana. Kayak begitu itu. Jadi kalau kita itu mau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ketahui, kenallah yang namanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengenalkan diri kepada kita. Banyak belajar daripada siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Allah menamakan diri dengan Ar-Razzaq. Itu zat yang memberi rizki, zat yang memberi rizki. Banyak ngatur semua rizki itu, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua rezeki itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini betul harus dilatih, Pak. Dilatih dalam kehidupan kita itu. Dalam sebuah keterpaksaan sampai kenal betul yang namanya kalimat Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Allah sampaikan bahwa enggak ada yang namanya semua
yang bergerak di muka bumi ini kecuali rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka latihan. Kalau kita udah pernah pada latihan semuanya, kadang dilatih apa? Dilatih para murid-muridnya diajak. Untuk apa? Diajak untuk belajar tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajak tidak minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kata-kata minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jong aku njaluk iki, jangan. Kata-kata minta itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kepada yang lain-lainnya. Kenapa? Karena itu akan melatih berharap pada yang namanya makhluk nanti itu. Melatih diri kita untuk belajar minta kepada makhluk. Seperti anak kecil itu, Pak. Udah biasa begitu adanya, Masya Allah, luar kepada orang tua. Dia yakin kepada orang tua yang telah memberi apapun semuanya kepada dia. Latihan begitu adanya dilatih kepada anak kecil, ya persis anak kecil tadi itu. Dia tinggal main tunjuk aja, merasa nyaman dan aman kalau bersama dengan orang tuanya. Anak kecil, Pak, yakinnya kepada makhluk yang disebut dengan orang tua tadi itu. Kan dikenalkan sama orangnya begitu, diloloh terus begitu, sampai pada akhirnya diajak ke yang namanya apa itu, kesualayan. Dia nggak pernah berpikir ATM, nggak pernah sama sekali. Kartu kredit nggak pernah kepikiran sama sekali. Dia bila bersama dengan, merasa bersama dengan orang tua, aman, tenang aja, tinggal main tunjuk aja, mah itu, mah itu, mah itu. Merasa orang yang paling dekat dengan dia, yang tiap hari melayani dia, yang memberi dia adalah orang tuanya tadi itu. Makanya orang tua tadi itu sekali waktu memang kita kadang-kadang harus latihan. Pernah latihan belum? Latihan. Makanya kadang-kadang itu para guru-guru dulu itu ada yang mengajarkan seperti itu adanya. Belajar ditinggalkan. Masa ada yang namanya orang dari kecil diajarkan oleh mereka, diajarkan untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari yang namanya makhluk. Dari kecil lahir dibuang. Pernah belum, Pak, dengan cerita begitu adanya? Para wali-wali dulu sejarahnya begitu adanya. Ada yang setelah lahir begitu dibuang ke lautan, terus ditemukan sama wali. Itu semua cuma perantara, semua pelajaran bagi mereka semuanya. Dipisahkan dari yang namanya kekuatan-kekuatan makhluk yang suka menipu kepada mereka semuanya. Sehingga setiap kali hanya satu juga, caranya adalah ngikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hasil latihannya. Kayak begitu adanya tadi. Akhirnya yang dikenal hanya Allah Subhanahu wa taala. Di latihan dibuang kayak begitu, akhirnya kenapa ya? Karena memang sejarahnya begitu adanya. Tahu-tahu itu udah gede dan nggak tahu dari mana dia. Siapa yang merawat dia nggak tahu, nggak kenal. Maka pada saat yang namanya mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mantep, betul, Masya Allah, luar biasa. Saya di tiap hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang ngasih kehidupan kepada saya. Kok begitu adanya? Dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat yang namanya Allah Subhanahu wa taala perintah sesuatu, dengan segera dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kenal kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, usaha kita sekarang itu yang baru tadi itu latihan, belajar, kita melatih diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita baru belajar dari buku, dari pengetahuan cita-cita daripada guru yang menceritakan tentang yang namanya kebesaran Allah, cita-cita itu baru ilmu yakin. Belum sampai kepada yang namanya hakul yakin, belum sampai kepada kita, kepada yang namanya yakin yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum nyampe. Kenapa? Karena kita belum kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat orang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada buah yang mesti mereka bisa ambil daripada yang namanya perkenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka samratul ma'rifah, kata ahli hikmah tadi itu, yang sudah melanglang buana dalam kehidupan mereka, belajar nyocoki apa yang mereka buat dari sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Maka muncul mereka satu kesimpulan, tamratul ma'rifah salatu khisalin, 3 perkara Pak yang menjadi buah daripada orang itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia paksakan hanya Allah Subhanahu itu bukan cuma sekedar pengetahuan, sudah sampai kepada sebuah keyakinan. Jadi kalau kita menyebut kalimat la ilaha illallah itu segalanya sudah. Enggak ada yang memberikan rezeki kepada saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur rezeki saya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur keamanan Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur yang namanya bentuk penyakit dan sebagainya Allah Subhanahu wa taala. Udah Allah tahu dah. Yang dikenal hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada kita semuanya. Kenal begitu udah punya keyakinan, baru punya keyakinan Pak. Latihan itu bertahun-tahun sampai itu baru punya keyakinan. Makanya kalau udah punya keyakinan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dinafikan semuanya. Yang lain semua nafi, semua enggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa merasa berteman dengan Allah, bisa merasa tiap hari bersama dengan Allah. Kenapa? Karena yang lain semuanya enggak ada. Yang lain semuanya perwujudan daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang plek, ya Allah, alhamdulillah. Kayak begitu adanya. Sampai kepada yang namanya makan, itu mereka telah latihan Pak, nggak makan. Walaupun mereka itu nggak berniat puasa gitu, nggak makan. Kenapa? Nggak ada yang dimakan. Saya nggak makan kecuali Allah Subhanahu wa taala paksakan untuk makan. Diantarin sama Allah Subhanahu wa taala, nyatanya betul nggak makan, diantarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh itu memang begitu adanya, pernah terjadi begitu adanya. Seorang santri suruh belajar begitu adanya. Saking pengennya belajar mereka itu untuk yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu sudah ada caranya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang saking ekstrimnya Pak, itu saking ekstrimnya dia melatih dirinya tadi itu. Nah pokoknya saya nggak mau yang namanya usaha. Tolong Pak, ini jangan ditiru Pak ya, belum nyampe kita, mohon maaf, jangan ditiru, nanti kita terlalu ekstrim juga nih. Ini tiap hari itu melatih dirinya untuk menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai suatu ketika pas sudah umumnya seperti ini adanya, itu ada orang di masjid, jadi di masjid nggak mau juga yang namanya makan, di masjid nggak makan, nggak minum, sekuat-kuat ya udah pokoknya. Kemudian pengen belajar tadi itu. Di suatu ketika kumpul itu ada orang selamatan Pak, selamatan di masjid tadi itu, di masjid biasa selamatan. Dia ikut selamatan itu, ikut selamatan bareng-bareng, diajak makan, Pak makan sama Pak, makan. Dimakan semua begitu. Dia masih nggak mau makan Pak. Nggak mau makan itu ada yang namanya anak-anak muda yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Anak muda digerakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya jenis apa toh? Coba di waktunya makan nggak mau makan, dibilang puasa, ini udah malam masih puasa nggak makan. Akhirnya apa, anak muda tadi memberanikan diri, ya bisa diambil itu makan, disesalkin ya, pokoknya masukin ke mulutnya, blok tuh, buka mulutnya, buka emang, dipaksa disuruh makan. Ya akhirnya apa, dia makan, alhamdulillah, sambil alhamdulillah begitu adanya. Ternyata apa, orang usaha apa-apa akui, tapi ya masuk juga ternyata, walaupun dengan dipaksa-paksa begitu, akhirnya masuk juga makanan yang datang, makan sampai ke mulutnya juga. Ini semua diyakini siapa? Allah yang berbuat melalui yang namanya makhluk-makhluk yang tadi itu. Itu karena pada yang jengkel tadi itu, ini orang makan, punya orang makan nggak mau makan, dipaksa sama dia. Dari situ untuk meyakini, alhamdulillah dia yakin. Ternyata nggak usah. Kalau saya masih ngambil, dia masih ada usaha saya ngambil. Dia nggak mau sama sekali. Setelah yakin dia udah ngambil apapun tadi itu, usaha apapun yang dia buat. Kenapa? Karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mungkin kamu usaha diperintah sama Allah Subhanahu wa taala? Yang sebenarnya
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menebar daripada semuanya kepada makhluknya tadi itu. Maka perintah Allah ada perintahnya tadi itu, suruh berusaha ya perintah. Yang namanya manusia tadi itu akhirnya menjalankan usahanya bukan karena pengen ini dan pengen itu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat yang namanya manusia tadi itu bergerak karena perintah Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya berbuat karena perintah, berarti disitulah ada yang namanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada perintah, ngapain saya buat? Nggak diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada perintahnya berarti baru dia buat, alhamdulillah. Jadi begitu kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada perintahnya. Makanya ada orang usaha macam-macam bilang udah ibadah, kalau kita nggak ngerti yang namanya jurusannya ya tambah nggak kenal nanti itu, Pak. Maka tadi dikatakan sama yang namanya beberapa ahli hikmah tadi, beliau menyatakan samratul ma'rifah salatu khisalin. 3 perkara ini menjadi buah daripada namanya orang itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikejar kita bagaimana kita bisa buat yang namanya kita mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah kita diri kita ini kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam latihan. Kalau kita kemudian pengen tahu kepada usaha kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ya biar tidak salah caranya kita mesti berguru kepada yang namanya guru yang paham tentang perkara mengenal Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Enggak usah kita belajar sendiri, belajar dengan tata orang yang tahu tentang perkara itu sehingga kita ditata. Begini ya, itu. Seperti itu adanya. Kalau udah marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, udah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka yang dibuat tadi itu mesti akan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah kenal begitu adanya, masya Allah, pasti Pak, nyamannya itu mesti akan dirasakan sendiri. Buah daripada orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, buahnya adalah yang pertama al-haya minallahi taala. Ada sifat malu kepada yang namanya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu itu akan muncul dari dalam hati. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ora pantes ya. Saya bertingkah begini kayaknya enggak pantes ya. Ngerasa begitu karena maka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha melihat. Sekalipun saya sembunyi dimanapun saja, ini adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat yang namanya mengerjakan puasa, perintah Allah puasa, yang enggak pernah berbuat apapun maksiat kepada Allah. Nah, ini karena Allah enggak tahu nih. Nggak bisa begitu. Kenapa? Allah Maha tahu. Dia kenal bahwa Allah itu Maha tahu. Dimanapun kita bertempat, Allah mesti tahu. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum. Yang di depan mereka, di belakangnya, semua Allah tahu semuanya. Enggak ada Allah nggak tahu itu nggak ada. Allah Maha tahu. Semua langkah laku, tingkah, pola daripada namanya seorang hamba dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan begitu akhirnya apa? Dia kenal kalau Allah Maha tahu, akhirnya dia malu. Berbuat apa aja itu dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesuatu yang saya buat ini nanti akan bikin Allah Subhanahu wa taala enggak suka. Orang lain bilang apa? Ya terserah orang lain, bukan Tuhan saya. Yang dia takuti cuma Allah Subhanahu wa taala. Malu kalau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain bilang ya enggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Jadi kita ya udah pandangannya apa, semua terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-haya minallah. Kemudian yang kedua akan muncul juga yang namanya senang tadi itu. Yang disini wal hub fillah. Senang dengan apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan-pekerjaan dia buat yang pengen diharapkan adalah apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia buat. Orang bilang silakan apa, yang penting saya pengen cuma di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Yang pengen dia lihat adalah
penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah janjikan, banyak kita baca, kita cari keterangan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan yang namanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah senang kalau hambanya itu sholat. Nah, kita berangkat karena apa? Karena pengen mendapatkan yang namanya sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Itu pengen dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, muncul dalam hati. Karena kenal kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka muncul yang pengen dia dapat adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi itu, wa may yuti'illah rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, itu kita sudah diutus sama Allah Subhanahu wa taala itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janjinya Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yuti'illah, yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan utusannya, maka dia pengen buat ketaatan dalam segala amalan, tingkah laku dan ucapan, pengen distandarisasikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala itu, faza, dia mesti akan mendapatkan yang namanya keberuntungan, fawzan 'azima, dan keberuntungan yang sangat besar. Fawzan 'azima itu keuntungan yang sangat besar, yang tidak bisa diukur dengan yang namanya kekuatan kita atau ukuran kita, sangat besar. Bisa taat tuh Masya Allah, berarti kita diberikan keuntungan Allah Subhanahu wa taala, sudah keuntungan yang sangat besar kalau kita bisa bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan taat kepada Allah itu sudah bangganya luar biasa. Kita merasa alhamdulillah dikasih bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya kalau sampai dulu orang-orang dulu itu kalau mereka ketinggalannya, yang namanya ketinggalan sampai yang namanya masbuk gitu, sholat itu kemudian dia ketinggalan itu, takbirnya imam tadi itu kita ketinggalan aja, itu mereka udah berduka cita Pak, bela sungkawa, mereka sudah kayak orang kehilangan semua keluarganya aja, kehilangan yang namanya kematian, yang namanya istrinya kayak apa, misalnya kematian yang namanya orang tuanya kayak apa, waduh tangis saya kayak apa. Tapi kita kadang-kadang kehilangan yang namanya kita nggak bisa jamaah sekali aja, kita nggak bisa, suruh sedih. Kita cuma dengar cerita dulu sampai ada begitu, ada orang yang begitu adanya zaman pada saat itu, zaman masih di bawahnya para sahabat pada itu. Ini orang terkenal luar biasa, orang alim luar biasa, guru orang banyak, dikenal mereka semuanya. Kalau lagi berduka, kenapa berduka seperti adanya? Mereka semua lagi nggak keluar kemana-mana ini. Kenapa ini? Lagi berduka Pak. Berduka apa? Apa istrinya meninggal? Enggak. Apa anaknya meninggal? Enggak juga. Apa bapaknya meninggal? Enggak juga. Lebih daripada itu, saya ketinggalan jamaah. Dirasakan tuh penderitaan yang luar biasa. Ketinggalan jamaah itu udah sedihnya luar biasa. Itu orang-orang ahli hikmah dulu Pak merasakan seperti itu adanya. Nah kalau kita ketinggalan jamaah, kita nggak ada sedihnya sama sekali. Oh dulu sampai yang namanya dia tanya kepada murid-muridnya, kamu kenapa kok sampai begitu adanya? Saya berduka ke kamu nggak datang kepada saya. Saat yang namanya saya kehilangan istri saya meninggal, semua orang datang, semua takziah, ngibur saya. Semua orang datang, Masya Allah. Para santri semua yang pernah nyecep ilmu dari beliau, semuanya datang. Tapi kenapa ya orang-orang sekarang ini? Ini hari ini aneh. Saya lagi berduka seperti ini adanya, nggak ada seorang pun yang pada datang. Apa Pak dukanya sampean? Ketinggalan jamaah gitu. Ketinggalan jamaah itu susahnya begitu dirasakan, betul-betul dirasakan.
bukannya mau dibuat untuk merasakan, tapi dirasa, mau betul-betul merasakan. Kalau orang klik tinggal yang namanya keluarganya bisa nangis kehilangan gitu adanya, dia juga bukan cuma sekedar nangis doang, bener-bener kehilangan satu yang namanya kenikmatan kita. Ya kayak tadi itu, Amayati Allah Rasulullah faqad faza fawzan 'azima, diberi keberuntungan yang luar biasa besar. Nah kalau kita kehilangan sesuatu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga merasakan penderitaan yang luar biasa. Kita juga sama, Pak. Kalau kita punya sesuatu di rumah kita tuh, ada yang namanya mobil mewah punya, yang namanya sesuatu barang berharga berlian punya, tahu-tahu nggak tahu adanya dicuri oleh orang, habis. Kita pulang dari manapun juga, ini mana ini? Ngamuk semuanya. Ini nggak ada, kamu sih nggak bisa jaga. Pokoknya perkara begitu adanya nggak dikunci, satpam nggak, semuanya kena marah. Tapi hari ini kita bobol. Berapa kali Pak kita sehari kehilangan jamaah? Bahkan kadang-kadang sehari itu tidak satu pun jamaah. Dari mulai subuh hilang, zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, sampai isya pun juga hilang. Gak pernah ada yang namanya rasa kehilangan. Tapi kalau kita sekarang kemudian kehilangan karena itu, mesti akan dipandang sebagai aneh. Coba jamaah, coba caranya, coba sampai sekali waktu enggak jamaah, sebenarnya laporan ke polisi, aneh mesti. Pak polisi, saya Pak kehilangan besar ini Pak. Apa? Masya Allah, catat semuanya. Ujungnya wah bapak ini memang terlalu ini. Apa kehilangan jamaah apa saya Pak? Saya tadi ke jamaah kehilangan. Kita ada banyak yang hilang kita itu, tapi kita nggak merasa ada penderitaan. Bahkan amalan-amalan yang diajarkan sama guru-guru kita, para kiai kita, para yang namanya ulama mengajar kepada kita, udah banyak yang hilang. Kita pun juga nggak merasa pernah kehilangan. Keberuntungan kita itu luar biasa itu saat kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saat yang namanya ada Allahu Akbar, kemudian orang datang ke masjid, kita diberi oleh Allah SWT merasa mampu berangkat ke masjid, diberangkatkan sama Allah, bisa ke masjid. Jangan bisa berangkat ke masjid, diberangkatkan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa berangkat ke masjid. Kalau kita ngerasa seperti adanya, maka kita akan bisa merasa. Kalau sampai kita ketinggalan, ya Allah, penderitaan, rasa malunya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tadi itu kehilangan sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa taala yang besar. Makanya sifat kalau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kita akan ngerasa kalau sampai kita itu cinta ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada sesuatu yang udah Allah janjikan kepada kita. Wal hubbillah, kita akan senang kepada apa sesuatu yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, kita akan senang dengan itu. Kita akan bisa merasakan alhamdulillah hari ini kita bisa jamaah. Kenapa? Kata Allah, orang yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya, apapun bentuknya itu, maka orang itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fauzan azima. Walaupun kelihatannya orang nggak banyak yang ngelihat, nggak mobil di depan rumah kita juga nggak tambah, apa juga nggak sama, tapi bisa taat kepada Allah dirasakan sebuah kenikmatan dari Allah SWT. Bisa taat itu adalah merupakan satu keberuntungan yang luar biasa besar kepada Allah SWT. Itu yang kita lihat, yang kita senangi adalah itu, diberi taat kepada Allah SWT. Hari ini kita bisa baca Quran, alhamdulillah. Makanya kita lihat ada orang tadi itu baca Quran, kemudian khataman, selesai khataman, selamatan, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk syukurnya itu yang bisa dibuat, bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bisa khatam Quran. Kita sekarang Pak, puasa sudah ada hampir 10 hari, hampir Pak, belum sampai 10 hari. Sudah berapa puluh kali khatam kita Pak, baca Quran.
Mari kita tanya diri kita masing-masing semuanya. Udah berapa kali khatam kita pada hari yang ke-6, 7 ini? Kita tanyakan. Repot lah. Pokoknya kadang-kadang saking pengennya tadi itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen taat kepada Allah tadi dengan berbagai macam bentuknya, maka kita coba bisa niru orang dulu. Ya, tingkah niru orang dulu. Al-Hidayah ini udah mulai berusaha niru orang dulu. Orang dulu itu kalau yang namanya terawehan seperti kita sekarang itu jarang, bahkan mungkin nggak dikenal kali. Terawehan balap-balapan itu jarang. Dulu kalau yang namanya terawih ya benar-benar santai. Terus ajan dibayar ya santai betul. Paling enggak malam itu 1 juz semalam, paling enggak 1 juz semalam. Itu kalau kita buat sekarang aneh itu Pak. Jadi orang aneh, tinggal usah aneh-aneh mesti jadi aneh sendiri. Lah wong terawih koyo salat, terawih koyo salat. Kenapa ya terawihnya itu mestinya apa? Kalau terawih itu ya harusnya yang cepet-cepet ya. Amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar sampai sebentar selesai gitu. Enggak kemudian sampai harus lama-lama gitu. Nah, ini kalau kita terawih sampai lama-lama, masya Allah akan dipandang sebagai orang yang aneh. Apalagi kita seperti yang namanya zaman dulu, zaman para sahabat lagi itu. Yang namanya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, beliau sering Pak, nggak pernah yang namanya mereka itu bertengkar yang namanya setiap hari itu, yang terawih yang 8, yang 20 nggak pernah, karena beliau juga nggak pernah sampai 8-20 begitu adanya. Kadang-kadang sholat malam satu hari, satu sholat itu 1 rakaatnya kadang-kadang dari mulai ibadah isya dia buat selesai 1 rakaat yang dia buat udah menjelang subuh fajar. Banyak yang fajar itu belum selesai 1 rakaat, tahu-tahu Bilal sudah azan saat itu. Masya Allah, luar biasa. Berdiri semalaman suntuk. Kenapa mereka kuat? Dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud buah yang ketiga. Yaitu daripada kenal kepada Allah tadi itu merasa nyaman, al-uns billah. Dia akan merasakan nyamannya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seseorang merasa berdekatan dengan kekasihnya, nyaman Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu. Dia merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini udah di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang nggak pengen merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Masih ada sesuatu yang bikin nyaman selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita belajar la ilaha illallah. Nggak ada yang bisa bikin nyaman di seluruh dunia ini, apapun siapapun, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita ini begitu, udah di rumah Allah Subhanahu wa taala ya udah nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Urusan yang lain biarlah yang lain itu yang ngurusi. Kenapa? Kita sudah di tempat yang paling pas. Makanya kalau begitu betah ini. Rumahnya orang beriman kepada Allah, yang yakin kepada Allah, mesti akan ada namanya perasaan nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia merasakan nyaman bersama begitu? Karena dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah di wilayah yang aman. Udah bismillah. Itu yang ketiga. Dari itu kalau kita melihat itu ada 3 tadi itu. Yang pertama, rasa malu akan muncul kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ada kecintaan daripada apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang ketiga akan merasa nyaman sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada di wilayah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan merasakan kenyamanan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan yang namanya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan dirasakan dengan kenyamanan yang luar biasa. Nah, ini bukan cuma sekedar yang namanya teori, tapi nanti itu akan muncul dalam sebuah buah daripada orang itu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipaksakan, ya nggak bisa. Yang perlu kita paksakan apa? Kita berusaha mengenal kepada Allah. Belajar latihan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala.
belajar dari mulai tidak berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dari mulai tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya dia akan merasakan yang namanya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa? Karena dia nggak akan punya keyakinan yang namanya ini semua makhluk yang memberikan, enggak. Semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dia rasakan. Sakit ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya dia merasakan rezeki yang datang pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Baru di situ dia akan tegas dengan menyatakan yang namanya kalimat la ilaha illallah. Jadi kayak begitu latihannya begitu, Pak. Latihannya kita mesti melatih diri kita untuk bersama dengan yang namanya amalan yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala utus manusia tadi itu, nabi untuk kita adalah manusia, bukan dari yang lain, dari manusia juga yang sama dengan kita. Maka dia Rasulullah, hampir semua yang dibuat Rasulullah adalah manusiawi. Rasul dilihat manusia biasa, Rasul makan, kita juga butuh makan, tapi makan kita tidak seperti Rasul. Itu loh, kita masih belajar. Sampai seperti adanya melatih bagaimana kita mencontohkan yang namanya amalan, yang namanya apa yang kita buat seperti yang dibuat oleh orang manusia utama dari itu. Kita buat sedikit terus berkembang. Sehari kita buat, 2 hari kita buat, 3 hari kita buat. Latihan kita udah sampai setiap hari. Sudah setiap hari belum? Kalau sebelum itu ya udah latihan terus kita. Hidup kita dalam latihan. Paling enggak kita sedang berlatih kepada Allah Subhanahu wa taala, melatih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepengin taat kepada Allah Subhanahu dengan cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk mencapai daripada yang namanya keberuntungan yang besar tadi itu, jalannya adalah dengan syarat tadi itu. Wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Syaratnya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kita akan coba belajar. Kita kemudian untuk menyaksikan semua dalam diri kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasul berkeluarga, kita juga berkeluarga. Nah, ini yang belum bisa kita buat masih banyak. Bagaimana lisan kita tata? Kenapa kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dilihat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mau nyengring kepada yang namanya keluarga kita seperti apa gitu, kita mesti apa ini bentak-bentak mereka. Kita juga malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya apa? Ceritanya Rasul tuh nggak pernah buat begitu kepada keluarga. Jangankan kepada keluarganya, kita tuh Pak ingat kepada yang namanya sahabat Anas radhiyallahu anhu. Sahabat Anas radhiyallahu anhu itu dititipkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW dari beliau masih kecil sampai pada saat itu beliau udah besar. Diceritakan yang namanya sahabat Anas itu, masya Allah, latihan taat kepada Rasulullah SAW dalam semua hal yang dibuat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau nyatakan bahwa beliau selama 10 tahun bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, beliau nggak pernah mendengarkannya namanya kalimat sedikit pun yang boro-boro menyakitkan, yang sedikit agak yang namanya nyenggreng dikit ini nggak pernah. Itu kepada sahabatnya, apalagi kepada yang namanya anak istrinya. Coba kebayang aja Pak, ibaratnya sahabat dititipkan untuk membantu pada Rasulullah SAW, untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sekarang, kita di sini sekarang, istilah kita menjadi pembantu Rasulullah, silakan bantu Rasulullah SAW. Apanya? Semua noto, sendal, apa semuanya begitu. Nggak pernah Rasul menyaksikan sahabat Anas tadi itu mendengarkan yang namanya kalimat yang kasar sedikit pun, nggak pernah. Kita kadang-kadang jangan-jangan kepada pembantu, kepada yang namanya orang tua kita aja gitu. Kita kadang-kadang kita bisa berbahasa dengan agak kasar, dengan suara tinggi juga pernah. Apa sih? Kepada orang tua, ya apalagi kepada yang di bawahnya, kepada pembantu lagi, masya Allah.
Nah itu tidak pernah di Rasulullah SAW. Coba kita melatih semuanya. Dari apa dari itu, makanya kita lihat dilatih semuanya. Dengan seperti itu adanya kita akan menjadi orang-orang yang dikasih oleh Allah SWT. Dikasih oleh Allah SWT satu kelebihan oleh Allah SWT, bisa berbuat yang baik yang Allah yang kasih. Dilatih sedikit demi sedikit, sehari, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Kita sekolahin semuanya Pak, seperti itu adanya. Maka kalau sudah seperti itu yang kita buat, maka buah yang ada mesti akan bisa kita petik. Buahnya apa? Buahnya akan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul. Yang kedua adalah rasa senangnya, senang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi yang diharapkan itu adalah yang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia akan merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa kenyamanan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini para bapak, alhamdulillah, paling tidak nih bapak-bapak ini sudah benar-benar ini namanya para bapak ini satu penilaiannya yang sekarang yang saya bisa melihat sudah merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari tadi itu saya lihat tuh alhamdulillah nyaman banget itu ya. Kenapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada Pak. Wong ngaji itu kata Rasulullah SAW, ngaji itu tadi itu satu bab aja ngaji doang itu, ngaji mbok lakoni gak mbok lakoni, pokoknya ngajinya doang itu khairul laka min an tusalli alfa rakaatin. Kata Rasulullah, lebih baik bagimu jika dibandingkan dengan kamu sholat 1000 rakaat sekalipun. 1000 rakaat itu lama Pak, bukan cuma 20 rakaat, 1000 rakaat sekalipun itu duduk ngaji 1 jam dan 1 saat saja. Nah kita sudah lama, tapi saya alhamdulillah senang banget nyatanya itu, tentrem melihatnya itu, masya Allah, alhamdulillah nyaman, merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu bagian daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, itu penyamanan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita raih. Itu 3 perkara tadi Pak, al-haya wal hub wal uns billah. Al-haya minallah wal hub fillah dan juga al-uns billah. Ini mudah-mudahan saya melihat satu kenyataan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini pun juga satu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kita buat seperti ini adanya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita pun nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa kita belajar yakin kepada Allah Pak nih? Kalau doa sama Allah, kalau kita Fatihah itu belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, latihan dilatih, paksakan aja. Sekalipun ada orang banyak yang ngomong kayak apa, dibilangkan apa itu Fatihah. Enggak, karena Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa al-Fatihatu lima quri'atlah. Di Fatihah itu untuk apa aja minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan Fatihah tersebut. Ya berarti kalau mau apa aja di Fatihah udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah melaksanakan, ya udah, jangan dipikirkan lagi. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengabulkan. Wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Belajar Pak sedikit demi sedikit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kelemahan saya dan kebodohan saya, dan yang namanya kebaikan yang ada dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.